Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dengan suara yang sangat halus dan lembut, "Qasim, kamu belum melaporkan kepadaku bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasmu. Itu sebabnya aku belum menggelar kiamat." Ya, jadi ternyata membicarakan mimpi-mimpi itu salah satu di antara sunnah. Syaratnya mimpi tersebut adalah mimpi yang baik. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya adalah mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Ask anybody to believe on me, but believe on what Allah and His last messenger are commanding to the ummah through my dreams. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku sering mendapatkan mimpi-mimpi tentang hari terakhir sebelum kiamat, di mana aku harus menyelesaikan semua tugasku di hari terakhir tersebut. Namun dalam mimpi-mimpi itu aku selalu menemui beberapa masalah atau aku dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan sehingga aku tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla tidak jadi menggelar kiamat dan dengan rahmatnya memberiku tambahan waktu di hari berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qasim, aku telah memanjangkan waktu sebelum kiamat dan selama kau belum menyelesaikan tugasmu, aku tidak akan menggelar kiamat." Aku akan menceritakan mimpi pertamaku tentang hari terakhir kiamat. Aku mendapat mimpi ini pada tahun 1998. Dalam mimpi ini, aku sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla di suatu tempat dan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku, "Qasim, selesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam sehingga aku bisa menggelar kiamat." Lalu aku berkata, "Baiklah," dan aku segera pulang agar aku dapat menyelesaikan semua tugasku karena waktunya hanya tinggal sedikit. Saat aku mulai berjalan pulang ke rumah, aku melihat seorang gadis sedang berjalan. Aku menyukai gadis itu. Aku ingin menikahi dan mengajaknya pulang ke rumah bersamaku. Aku pun mengikutinya dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 itu. Aku mulai berjalan mengejar agar dapat menyusulnya, namun ada banyak sekali orang yang berjalan cepat dan terburu-buru. Di sana sangat ramai, banyak orang berdesak-desakan, banyak sekali rintangan sehingga aku tidak bisa berjalan dengan cepat. Kemudian gadis itu berjalan dengan cepat sedangkan aku tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Gadis itu mulai masuk gang-gang sempit. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyusul gadis itu, namun ia menghilang dari pandanganku, dan aku terus mencarinya di jalanan. Saat aku yakin bahwa aku telah kehilangannya, barulah aku melihat jam tanganku dan menyadari waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Aku pun ketakutan dan terguncang. Aku terduduk sambil memegang kepalaku dan berpikir, apa yang telah aku lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelas-jelas memerintahkan bahwa aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam dan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak mendapatkan gadis itu dan aku juga tidak menyelesaikan tugasku. Aku mulai mencerca diriku sendiri dan berkata, Allah hanya memberi kita satu kesempatan dan aku telah menyanyiakan kesempatan itu. Dan waktu yang telah berlalu juga tidak mungkin kembali. Lalu tiba-tiba aku berkata, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berkata bahwa Dia akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Lalu mengapa aku masih hidup? Kenapa dunia masih terus berputar? Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala belum menggelar kiamat? Aku pun mulai berjalan kembali ke tempat tersebut untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku diliputi ketakutan yang amat sangat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat marah kepadaku. Aku membayangkan Dia akan berkata, Qasim, aku telah perintahkan kepadamu untuk menyelesaikan tugasmu.
sebelum jam 6 malam. Lalu kenapa kau belum menyelesaikannya? Saat aku sampai ke tempat itu lagi dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Kemudian aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara penuh rasa takut, "Ya Allah, Engkau akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan sekarang jam 8 malam. Lalu mengapa Engkau belum menggelar kiamat?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dengan suara yang sangat halus dan lembut, "Qasim, kamu belum melaporkan kepadaku bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasmu. Itu sebabnya aku belum menggelar kiamat." Setelah mendengar kemurahan dan kelembutan Allah, hatiku menjadi sangat bahagia. Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pemurah dan aku telah mengira atau berprasangka yang bukan-bukan. Kemudian aku menceritakan seluruh kejadiannya kepada Allah, bahwa aku bertemu seorang gadis di jalan dan aku telah menghabiskannya, menyia-nyiakan semua waktuku untuk mengejar gadis itu, dan aku juga tidak mendapatkan gadis itu. Allah berkata, "Tidak apa-apa Qasim, aku telah memperpanjang waktu sebelum kiamat. Kamu pasti sangat lelah sekarang, sebaiknya kamu pulang dan tidurlah. Lakukan tugasmu kapanpun kamu mau, dan saat kamu sudah menyelesaikan seluruh tugasmu, beritahukanlah kepadaku. Setelah itu barulah aku akan menggelar kiamat." Aku menjadi sangat bahagia karena Allah Subhanahu wa taala memberiku kesempatan untuk menyelesaikan seluruh tugasku. Aku mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata dalam hatiku, "Ya Allah, Engkau telah memberikan pertolongan yang sangat besar kepadaku. Setelah ini aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu." Aku pun pulang ke rumah dan berjanji kepada diriku bahwa aku akan langsung pulang, dan kemudian aku tidur lalu bangun jam 7 pagi, mandi, mengenakan pakaian baru, dan mulai mengerjakan tugasku. Salah satu dari tugas itu adalah untuk menghilangkan kegelapan dari seluruh dunia dengan izin Allah. Aku menyelesaikan tugas-tugasku ini sebelum jam 10 atau 11 pagi, dan kemudian aku berkata kepada diriku bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Jadi aku akan datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala jam 5 sore untuk melapor kepadanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas-tugasku, maka engkau bisa menggelar kiamat sekarang. Di waktu yang tersisa tersebut aku bepergian ke seluruh dunia, makan-makan, kedamaian dan ketenangan terwujud di mana-mana. Semua orang juga menikmati waktu mereka sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, maka aku pun datang menemui Allah dan menikmati waktuku. Allah berada di atas arsy-Nya. Aku berkata kepada Allah, "Dengan pertolonganmu, aku telah menyelesaikan semua tugasku sekitar jam 10 atau 11 pagi, tapi karena engkau baru akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, maka aku pikir aku datang menghadapmu jam 5 sore saja." Kemudian Allah berkata, "Baiklah Qasim, aku akan menggelar kiamat kapanpun aku mau." Kemudian aku berkata, "Ya Allah, engkau seharusnya telah menggelar kiamat kemarin sekitar jam 6 malam. Namun engkau tidak jadi melaksanakan karena aku. Apakah itu berarti engkau telah memanjangkan waktu hidup manusia?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qasim, aku tidak hanya memanjangkan waktu hidup manusia, tapi juga aku memperpanjang rezeki mereka." Mimpi itu berakhir di sana. Hal yang sama terjadi pada diriku di kehidupan nyata. Pada bulan Oktober 2013, ada sesuatu saat di mana aku telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari waktuku tidak akan pernah kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahuku dalam mimpi pada bulan Desember 2013, "Qasim, aku punya beberapa rencana khusus untukmu. Sekarang kau istirahatlah, dan setelah itu aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Kemudian dalam mimpi pada bulan April 2014, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk pertama kalinya, "Qasim, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu." Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In many of my dreams, I saw Islam like three main powerful buildings which look just like castles. These castles are protecting Islam. Recently, Allah well defined all the three castles to me through the divine dreams. According to my true dreams, first castle I saw Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions radiyallahu anhum. I told myself that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions radiyallahu anhum, such as Abu Bakr radiyallahu anhu and Umar radiyallahu anhu, had established Islam, and now I have to restore the true Islam just as it was 1,400 years ago.
Then Allah subhanahu wa ta'ala emanated in a manner befitting His Majesty and said,